Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Ramadan dari kelas reguler pagi Teknik Informatika NIM K5524001. Di sini saya akan menunjukkan tentang Nielsen 10 Heuristics dan langsung memperagakan contoh di aplikasinya. Uh, yang pertama adalah visibility of system status. Jadi ketika misalkan saya mengirimkan pesan, maka akan pertama ada centang 1 yang menandakan pesan telah terkirim, dan centang 2 pesan telah diterima tetapi belum dibaca. Dan yang ketiga, ketika pesan berwarna biru seperti yang di atasnya, maka pesan telah dibaca. Lalu selanjutnya adalah a match between system and real world. Istilah dan ikon harus akrab bagi pengguna. Itu akan menggunakan bahasa sehari-hari kita, jadi mudah untuk dimengerti. Tidak untuk penggunaan kata message di sini dan penggunaan hari karena saya menggunakan bahasa Inggris. Atau ketika kita keluar maka akan muncul bahasa search. Yang ketiga, user control and freedom. Jadi kita bebas untuk menghapus, mengedit atau mengarsipkan. Kita bisa mengarsipkan. Lalu yang keempat, konsistensi and standard. Jadi ini adalah setiap ikon yang ada maka akan sama fungsi dan kegunaannya. Jadi ketika ada fungsi di sini, maka kita akan membuka kamera, dan fungsi di sini adalah untuk membuka kamera juga. Dua tempat dengan fungsi yang sama. Lalu error prevention. Jadi ketika kita menghapus sesuatu, maka akan ada konfirmasi kembali. Menghapus chat, maka akan ada konfirmasi lagi. Lalu yang keenam, recognition after rather than recall. Jadi maksudnya recognition itu adalah lebih banyak logo di depan tampilan. Jadi kita tidak perlu untuk mencari lagi kalau misalnya di mana tempat file, di mana tempat kamera. Lalu yang ketujuh, flexibility and efficiency of use. Di sini kita akan melihat kita bisa kita bisa pin chat atau tidak. Kita bahkan bisa memberikan bintang untuk pesan-pesan yang penting. Jadi dia akan langsung, ketika kita tekan, dia akan langsung membawa kita ke chat tujuan. Yang ke-8, aesthetic and minimal design. Jadi ketika kita melihat desain interface ini, kita akan langsung melihat bahwa di tengah itu chat, dan ketika kita mau mengetik pesan, maka akan muncul pop-up untuk chat. Jadi ketika kita selesai menekan pesan, ketika kita menekan kembali, maka dia akan lebih besar untuk bisa membaca layar. Yang ke-9 adalah help user recognize and diagnose. Itu adalah tentang ketika kita mematikan jaringan, lalu mengirim pesan. Di sini kita akan menemukan bahwa ada tombol, ada logo jaringan, dan ketika kita menunggu lebih lama lagi, maka akan ada pesan di bawahnya bahwa pesan tidak terkirim. Jadi
Lalu yang ke-10, help and documentation. Help and documentation. Lalu kita akan melihat bagaimana cara di mana pusat bantuannya. Jadi ketika kita menekan setting, di sini ada help center. Jadi kita bisa meminta bantuan ke Meta untuk membantu kita mencari di mana errornya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan pertama yaitu tampilan sederhana. Tampilan sederhana bisa kita lihat tidak banyak, tidak terlalu rame. Jadi tampilannya sederhana. Yang kedua, mode gelap. Jadi ada tampilan mode gelap, mode terang untuk kesesuaian mata aja. Jadi kita bisa ke chat, ke tim. Di sini kita bisa memilih terang atau gelap. Kenapa sistem default full gelap? Karena saya berada di mode dark mode default. Jadi jika kita matikan mode dark mode, maka dia akan ikut terang. Oke. Selanjutnya adalah navigasi chat, pencarian chat. Jadi ketika kita mencari search, kita akan menekan 2. Jadi akan muncul 2, dan untuk angka 2 yang lain kita bisa menekan ini untuk 2 sampai menemukan 2 yang lain. Oke. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu adalah tidak ada durasi untuk riwayat call-nya. Tidak ada durasi untuk riwayat call. Jadi ketika kita di sini cuman yang muncul itu kapan ada penelponan, kapan kita menghubungi teman. Dan untuk kekurangan yang kedua itu adalah share filenya hanya maksimalnya cuma 2 GB. Jadi ketika kita mengirim file yang lebih dari 2 GB, dia tidak akan bisa mengirim. Untuk selanjutnya adalah saran perbaikan. Jadi ada 3 saran yang untuk bisa diperbaiki untuk WhatsApp. Yang pertama adalah tambahkan tag al di grup chat. Jadi ketika kita mau memanggil seorang, kita hanya bisa mengetek satu-satu. Kita hanya bisa mengetek satu-satu. Jadi tidak bisa langsung semua. Yang kedua adalah berikan indikator penyimpanan. Jadi setidaknya di sini ada indikator penyimpanan atau tidak. Di statusnya ada indikator penyimpanan, berapa banyak chat atau file yang ada di sini, supaya kita bisa clear all untuk menghemat penyimpanan. Yang kedua adalah menambahkan daftar bot. Untuk bot itu sendiri adalah seperti ChatGPT, kita harus mencari nomornya satu-satu. Untuk ChatGPT tidak Meta. Kalau Meta kita tinggal tanya. Cuman untuk bot-bot yang lain harus satu-satu. Oke. Baik, terima kasih. Itulah saja analisis, saran, kekurangan dan perbaikan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.